Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Puji syukur, marilah sama-sama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di dalam Zoom hari ini. Eh, Salawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kehadirat pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Vidyarini Dwita SE MM PhD, dan Bapak Ibu teman-teman seangkatan. Tujuan kami untuk presentasi malam ini yaitu kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan review artikel dengan metode case study, naratif, etnografi, ground theory, fenomenologi, yang semua itu adalah tercakup dalam mata kuliah analisa kualitatif. Kelompok kami terdiri dari Amelia Barten Putri, kami bilang Amelia Sari Barten Putri, Bapak Anggil Nopralova, dan Ibu Naila Husna, dan saya sendiri, Yanti Murni. Oke, Bapak Ibu, kami menggunakan referensi untuk artikel kami, yaitu untuk case study itu adalah Sorenson dan Gannett tahun 2002 yang berjudul Entrepreneur Opportunities and Difficulties Under COVID-19 for Women Entrepreneurs in Asia and Europe. Yang kedua untuk etnografi itu penelitian Brown dan kawan-kawan tahun 2020 yang berjudul Looking Inside the Black Box of Digital Film Scaling and Ethnographically Informed Conceptualization. Kemudian yang untuk ground theory kami menggunakan penelitian Malik dan kawan-kawan yang berjudul Leveraging High Performance HRM Practices and Knowledge Sharing for Managing Technological and Social Change in Emerging Market Healthcare Providers. Kemudian untuk naratif, kita menggunakan penelitian Albert Stutz dan kawan-kawan yang tahun 2021 yang berjudul Cleaning the Window of Opportunity Toward a Typology of Sustainable Entrepreneurs. Dan kemudian untuk pendekatan fenomenologi, kami menggunakan penelitian Anosek dan kawan-kawan tahun 2021 dengan judul Fenomenology as a Method for Exploring Management Practice. Oke, Bapak Ibu semua, kita akan mulai presentasinya. Kami persilakan kepada Bapak Anggil Nopralova, silakan. Oke, terima kasih kepada moderator Yanti Murni yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan atau membahas tentang review artikel. Di sini saya membahas artikel tentang pendekatan naratif, di mana artikel ini saya pilih itu artikel dari Batas Penanggur, Cleaning the Windows of Opportunity Towards a Typology of Sustainability Entrepreneur, di mana kalau kita kasih ke dalam bahasa Indonesia, itu bisa kita artikan dengan istilah membersihkan jendela peluang menuju tipologi pengusaha yang berkelanjutan. Ini ditulis oleh Bakhtas dan kawan-kawan pada tahun 2024, di mana silakan next, Kak. Oke, bisa di next. Oke, di mana artikel ini diangkat dengan latar belakang itu ada krisis global seperti perubahan iklim,
ketimpangan dan kemiskinan mendesak selalu yang mendesak solusi yang inovatif. Jadi di sini wirausaha yang berkelanjutan itu muncul sebagai agen perubahan utama itu yang diangkat dalam isu dari artikel ini. Ya, di sini bisa kita jabarkan, ya kita lihat dalam artikel yang lebih jelasnya bahwa ya mengapa tipologi wirausaha itu keberlanjutan diperlukan, itu dapat kita jelaskan bahwa dalam konteks global yang terus dihadapkan dengan krisis yang multidimensi, mulai dari baik perubahan iklim, ketimpangan sosial, hingga kemiskinan yang sifatnya struktural, peran wirausahaan yang berkelanjutan ini muncul sebagai salah satu kekuatan alternatif atau yang menjanjikan untuk menjawab permasalahan dalam konteks global tersebut. Ya, negara dan pasar meski memainkan peran penting, tapi seringkali gagal merespon dengan kecepatan dan fleksibilitas yang dibutuhkan. Ya, hal ini ya bisa kita lihat memunculkan harapan pada figur-figur perusahaan sosial dan lingkungan yang mampu menciptakan solusi yang berbasis nilai. Itu yang dikatakan di dalam artikel. Namun demikian, yang saya baca, yang saya review juga, dalam praktik akademik dan publik, wirausahaan yang berkelanjutan ini seringkali dipahami secara sempit. Mereka kerap dicitrakan sebagai, istilahnya di dalam artikel juga disebutkan itu adalah pahlawan sosial, di mana pahlawan sosial ini adalah individu yang bertindak hanya karena panggilan moral saja, tanpa ada orientasi bisnis yang lebih rasional. Artikel ini secara kritis yang menentang stereotip yang tersebut, menyatakan bahwa kelompok ini sesungguhnya sangat beragam. Ada yang bergerak karena peluang pasar. Ya, bisa kita lihat banyak perusahaan yang bergerak karena peluang pasar, dan ada pula yang bergerak karena motivasi oleh pengalaman pribadi atau istilahnya spiritualitas. Maka penelitian ini yang diangkat oleh Buster dan kawan-kawan ini adalah tujuannya untuk membangun atau mengembangkan sebuah kerangka tipologi yang mampu mencerminkan kompleksitas tersebut atau yang lebih kita jelaskan lagi, ya, artikel ini bertujuan membangun kerangka tipologi yang merefleksikan kompleksi yang sifatnya kompleks, motivasi dan strategi. Jadi kerangka ini dibangun melalui lensa Sustainability Opportunity Recognition atau yang disebut dengan SOR, yaitu bagaimana cara wirausaha mengenali dan mengeksplorasi peluang dalam konteks yang berkelanjutan. Karena ini menjadi jendela penting untuk memahami bagaimana seorang individu tak hanya mengenali masalah sosial atau ekologis, tetapi juga mengembangkan model bisnis yang berkelanjutan yang efektif dan berdampak. Itu yang tujuan dari artikel ini. Oke, silakan lanjut, Kak. Oke, di artikel ini kita lihat teori itu cuma memakai 3 teori saja yang sering kita kenal dengan triple bottom line. Di sini ada profit atau yang sering kita dengar dengan istilah kinerja ekonomi, atau planet yang sering kita dengar dengan kinerja lingkungan, atau people yang sering kita dengar kinerja sosial. Ya, di sini bisa kita lihat bahwa kenapa landasan teori di sini juga menguatkan bahwa pada artikel ini ya telah memetakan bahwa literatur yang mengenai kewirausahaan berkelanjutan umumnya bertumpu pada prinsip triple bottom line, ya, yaitu keseimbangan antara keuntungan ekonomi, katakanlah profit tadi, keberlanjutan dari lingkungan atau planet, dan dampak sosial atau people. Itu yang menjadi tumpuan dari ya triple bottom line itu sendiri. Namun banyak studi terdahulu hanya menggarap satu sisi saja dari spektrum ini, misalnya ekopreneur lebih fokus membahas tentang lingkungan, sedangkan social entrepreneur-nya cenderung pada isu sosial seperti kesetaraan atau kemiskinan. Ya, sebagian besar studi yang
mencoba mengklasifikasikan wirausaha berkelanjutan hanya menggunakan dua dimensi besar saja, yaitu tingkat motivasi sosial dan tingkat orientasi bisnis. Tipologi semacam ini dianggap dalam artikel ini terlalu dangkal katanya, dan dianggap gagal menangkap nuansa perilaku, latar belakang, baik jaringan sosial, serta dinamika proses pengambilan keputusan yang dihadapkan oleh para pelaku usaha. Artikel ini berupaya menjawab celah tersebut dengan mengusulkan kerangka multidimensi yang lebih reflektif dan realistis. Oke, mungkin itu yang digambarkan secara teoritis. Next, Kak. Oke, sekarang kita bahas lagi dari metodologi. Ya, di sini si Bestrak dan kawan-kawan ini menggunakan pendekatan kualitatif. Ya, di sini kualitatif yang digunakan adalah kualitatif naratif yang sifatnya wawancara, yaitu wawancara yang bersifat narasi. Itu yang digunakan oleh Bestrak dan kawan. Di sini bisa kita lihat bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang naratif tadi untuk menggali narasi pribadi, yang gunanya untuk menggali narasi pribadi, kompleksitas motivasi para wirausahaan yang berkelanjutan. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa lokasi yang mereka teliti atau tempat yang mereka teliti itu di negara Eropa seperti Jerman, Austria, Belanda, dan Swiss. Jadi ya, ini dilakukan oleh 22 partisipan atau 22 orang yang diwawancarai secara mendalam. Jadi di sini para partisipan ini dipilih secara proportif berdasarkan kriteria tertentu yang saya lihat di artikel. Ya, mereka harus yang diantaranya mereka harus menjalankan usaha yang jelas berorientasi pada dampak sosial atau ekologis. Itu syarat pertama. Yang kedua, memiliki struktur kewirausahaan yang nyata, bukan sekedar inisiatif, bukan juga sekedar relawan. Yang ketiga, dia menjalankan usaha tersebut dalam kurun waktu maksimal 10 tahun. Terakhir, untuk memastikan narasi mereka itu masih segar dan otentik. Jadi dalam wawancara ini para sampel tadi atau partisipan tidak diarahkan dengan pertanyaan terstruktur, melainkan diminta untuk melakukan sebuah cerita saja tentang perjalanan bisnis mereka sebagai wirausaha, baik dari sisi masa lalu pribadinya, titik balik, hingga proses pengambilan keputusan sebuah bisnis yang mereka jalankan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti mengakses dimensi yang efektif dan spiritualis dan sosialis yang tidak akan muncul dari metode survei biasa. Jadi analisis ini dilakukan dengan kualitatif, naratif, kualitatif, naratif, konten analisis untuk mengidentifikasikan pola-pola tematik dan mengkategorikan menjadi suatu dimensi yang analitis. Oke, mungkin itu dari metodologinya. Oke, silakan next. Oke, di sini ada hasilnya dari hasil yang mereka wawancarai, yang didengar ceritanya tadi. Ya, di sini dapat diperoleh ya temuan. Di sini ada 8 dari dimensi tipologis yang menjadi temuan dalam dimensi ini, di mana ini bisa kita lihat menjadi dasar-dasar dalam membedakan tipe-tipe perusahaan yang berkelanjutan. Di sini bisa kita lihat pertama fokus pada dampak. Ya, bisa di sini kalau dampak itu kita bahas sosial dan lingkungan, di mana yang pertama ini dimensi ini apakah pengusaha lebih berorientasi pada isu lingkungan, sosial, atau menggabungkan keduanya. Hal ini tidak selalu linear dalam praktiknya.
yang mereka wawancari, banyak pengusaha menghadapi dilema antara prioritas ekologi dan sosial. Ini jadi masalah buat mereka, masih menjadi dilema. Mereka ya bingung mau memprioritaskan ekologi apakah sosial. Yang kedua, di sini bisa kita lihat bahwa di sini ada dimensi inovasi versus imitasi. Ya, bisa kita lihat temuannya tidak semua pengusaha menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Ya, beberapa mengadopsi dan menyesuaikan ide yang telah sukses di tempat lain. Hal ini penting karena imitasi yang cerdas bisa menghasilkan dampak yang besar ketika diterapkan dalam konteks yang tepat. Yang ketiga, ya kita lihat dimensi orientasi motivasi. Ya, di sini kita ingin melihat apakah pengusaha lebih didorong oleh keinginan menciptakan dampak atau sekedar peluang ekonomi. Di sini penulis tidak menilai motivasi mana yang lebih mulia, tetapi menekankan pentingnya memahami spektrum niat yang lebih luas. Jadi yang keempat, di sini struktur jaringan sosial. Ya, di sini kita ingin melihat beberapa pengusaha sangat bergantung pada jaringan yang lebih luas, seperti universitas, NGO, itu mereka masih sangat bergantung. Sementara yang lainnya hanya bergantung pada dukungan individu yang lebih dekat atau teman-teman yang atau kolega yang lebih dekat sama mereka. Yang kelima, dimensi pengalaman kewirausahaan. Ya, ada yang merupakan pendatang baru, namun ada pula yang sifatnya serial entrepreneur dengan usaha berkelanjutan sebagai bagian dari portofolio bisnis mereka. Yang keenam, dimensi arah usaha. Apakah usaha ini dimulai dari identifikasi masalah atau problem atau dari aset sumber daya yang sudah mereka ubah sendiri atau sudah mereka miliki sendiri atau solution resource based. Jadi yang dimensi ketujuh di mana dimensi ini cara yang bisa kita lihat, dimensi ini menemukan peluang, apakah mereka secara aktif mencari peluang atau yang kita dengar search, atau secara tidak terduga atau find, seringkali karena pengalaman hidup atau karena keberuntungan. Yang terakhir, yang kedelapan, di sini bisa dilihat skala ambisi dampak, apakah pengusaha fokus pada perubahan lokal berskala kecil atau memiliki ambisi transformasional yang lebih luas, bahkan lebih global. Oke, itu temuan utama dari 8 dimensi tipologis. Di sini ya ada beberapa diskusi, ya di sini bisa kita lihat ya menantang model linear dan mengusulkan kerangka baru. Di sini bisa kita lihat bahwa artikel ini menantang model-model tipikal dalam kewirausahaan yang berkelanjutan yang mengasumsikan bahwa proses selalu dimulai dari problem finding lalu berlanjut ke solution development. Dalam kenyataannya sebagaimana ditunjukkan oleh dalam data naratif tadi, tidak sedikit wirausaha ini yang memulai dari peluang yang ada atau yang datang kepada mereka, entah melalui warisan atau kebetulan saja mereka dapat, atau secara spiritualitas, atau secara refleksi personal. Dalam konteks ini, artikel ini juga memperkenalkan istilah immovable behavior. Yang ini bisa kita artikan sebagai kombinasi dari imitasi dan inovasi itu sendiri sebagai pendekatan khas dalam kewirausahaan berkelanjutan. Karena tipologi yang ditawarkan tidak hanya bernilai akademis tetapi juga praktis, misalnya lembaga pelatihan wirausaha, lembaga donor, atau pembuat kebijakan dapat menyesuaikan pendekatan dukungan berdasarkan wirausaha mereka mencari peluang, melakukan pendekatan yang berbeda dari mereka menemukan secara yang intuitif. Jadi serial entrepreneur ini membutuhkan interpretasi yang berbeda dari pemula. Begitu juga dengan mereka yang berambisi global.
dibandingkan dengan pelaku usaha yang lokal. Oke, jadi untuk terakhir, ya next Kak, untuk penutup kesimpulan dari artikel ini, ya di sini, oke, ini ya kita lanjut lagi, ini adalah kekuatan dan kelemahan artikel ini, di mana yang saya rangkum bahwa kelebihan dari artikel ini adalah pendekatannya masih naratif saja. Yang kedua, kerangka tipologinya masih sifatnya ya, yang kedua kelebihannya kerangka tipologinya itu komprehensif. Yang kelebihan ketiganya itu relevan dengan teori dan praktek. Jadi kalau ada kelemahan pasti ada kelemahannya. Jadi di sini kalau kelemahannya bisa kita lihat mereka juga menguji dari skalanya Eropa, di mana kita tahu Eropa itu adalah tempat yang sudah maju, belum tentu ini berlaku di negara yang sedang berkembang. Jadi untuk yang kedua belum uji secara kuantitatif, ya ini diuji secara kualitatif saja. Nanti untuk melengkapi hasil ini perlu diuji secara kuantitatif. Dan terakhir dimensinya ini terlalu spiritual atau tersirat tadi yang 8 tipologi tadi itu kekuatan dan kelemahan dari artikel ini. Next. Oke. Oke, ini bisa kita lihat arahnya tadi untuk implikasi dan penelitian selanjutnya bahwa bahwa ini kita lihat dari aplikasi tipologinya bahwa untuk pelatihan keurusan ini bisa kita terapkan untuk pelatihan wirausaha dan atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau untuk kebijakan publik. Yang kedua, uji kuantitatif untuk arah penelitian untuk selanjutnya ya bisa melakukan validasi di lintas budaya nantinya atau membuat yang skalanya lebih global. Jadi tidak sekedar Eropa saja, mungkin bisa untuk global. Yang terakhir ada integrasi yang perspektif ya di sini ya ya untuk penelitian selanjutnya bisa mengarahkan ke spiritualitas atau nilai yang lebih lokal lagi. Ya, ini secara general nanti bisa dijelaskan. Oke, mungkin ini yang terakhir untuk sebagai kesimpulan di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, artikel ini menegaskan bahwa memahami keberagaman dari wirausaha yang berkelanjutan tadi secara lebih dalam bukan sekedar tantangan teoritis tetapi kebutuhan praktis dan mengembangkan ekosistem wirausaha yang lebih adaptif dan berdampak. Yang kedua, kerangka tipologi dinamisnya kerangka ini menawarkan membuka jalan bagi klasifikasi yang lebih akurat yang tidak lagi menempatkan wirausaha berkelanjutan ini juga mengajak kita sebagai akademisi lain untuk melanjutkan kerja ini melalui pendekatan kuantitatif, uji lintas budaya, dan menerapkan dalam program pelatihan serta kebijakan publik. Dunia membutuhkan lebih banyak agen perubahan, namun untuk membina mereka kita lebih dulu mengenalkan siapa mereka sebenarnya dalam konteks yang lebih kompleks lagi. Ya, mungkin itu cerita singkat yang mungkin agak panjang dari artikel ini yang sudah saya rangkum. Mungkin untuk artikel selanjutnya bisa saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anggil. Kita akan masuk kepada artikel kedua, yaitu pendekatan fenomenologi. Dipersilakan Ibu Naila Husna. Terima kasih Bu Yanti, terima kasih tim, ada Pak Anggil, Bu Amel. Terima kasih. Lanjut untuk artikel selanjutnya, judulnya adalah tentang fenomenologi atau fenomenal. Nah, artikel ini yang diambil itu Scopus 3 yang dibuat oleh Anosike Lisa dan Perpais Ahmed. Nah, yang berjudul Phenomenology as a Method for Exploring Management Practice. Jadi sebelumnya kita jelaskan apa itu fenomenologi atau fenomenal ya. Nah, pendekatan dalam filsafat yang berusaha memahami pengalaman manusia sebagai adanya
tanpa interpretasi atau asumsi sebelumnya. Jadi fenomenologi ini melibatkan studi tentang fenomena atau kejadian pengalaman tentang fenomena yang muncul dalam kesadaran. Jadi fenomenologi ini tujuannya untuk menggali esensi struktur dasar dari pengalaman tersebut seperti yang dialami langsung atau tidak langsung. Nah, artikel ini kita akan bahas yang pertama tentang pengenalan artikelnya, yaitu abstrak. Jadi istilahnya fenomenologi ini digambarkan sebagai filsafat atau paradigma penelitian metodologi yang disampaikan dengan penelitian kualitatif. Jadi dalam jurnal ini juga mengklarifikasi fenomenologi dengan menelusuri pergerakannya baik sebagai filsafat maupun sebagai metode penelitian. Jadi intinya jurnal yang disampaikan ini dia menggunakan kualitatif. Jadi penelitian ini juga membuat kasus untuk penggunaan fenomenologi dalam penyelidikan empiris fenomenanya. Jadi jurnal ini membahas pilihan konsep sentral yang berkaitan dengan fenomenologi sebagai metode penelitian ilmiah yang meliputi deskripsi, reduksi fenomenologis, dan variasi imajinasi yang bebas. Dan juga menjelaskan praktis penelitian fenomenologi deskriptif sebagai metode penelitian kualitatif dan bagaimana kegunaannya dapat diterapkan dalam metode kualitatif tersebut. Next. Nah, latar belakang penelitian ini positivisme telah tetap menjadi mode dominan dalam melakukan penyelidikan ilmiah atau penelitian ilmiah yang tentang manajemen dan organisasi. Nah, jadi paradigmanya penelitian ini memberikan beberapa kontribusi signifikan untuk memahami kita tentang kompleksitasnya. Nah, alasannya juga dalam riset ini juga membuat kasus untuk penggunaan fenomenologi dalam upaya empiris menyelidiki konsep dan fenomena manajemen. Secara khusus menggunakan praktis penelitian fenomenologi deskriptif itu Georgi 1185. Menjelaskan mode pemahaman aktif dan menjelaskan makna dan esensi pengalaman manajemen dan organisasi. Jadi tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa paradigma penelitian fenomenologi sesuai dengan tradisi dan konversi penelitian ilmiah. Dalam jurnal ini juga menjelaskan fenomenologi baik secara filsafat maupun metode penelitian. Jadi jurnal ini juga tentang mendiskusikan tentang pentingnya fenomenologi dan kontribusinya. Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah mengeksplor bagaimana fenomenologi ini dapat diterapkan dalam studi praktik manajemen, menjelaskan dan juga penulis menunjukkan bahwa dengan memahami pengalaman subjektif seorang manajer, peneliti dapat mendapatkan wawasan yang lebih kaya, lebih relevan dalam praktik manajemennya. Next. Nah, kajian teori. Fenomenologi memiliki lintasan filosofis dan metodologi yang memiliki kesamaan dengan strategi penelitian kualitatif lainnya. Jadi cirinya paling membedakan keabsahan dari filosofisnya yang tertanam dalam konsep fenomenologi. Jadi juga di dunia pengalaman hidup sehari-hari secara historis fenomenologi muncul sebagai kritik terhadap positivisme untuk mendominasi filsafat pada abad 20. Dalam ilmunya juga fenomenologi ilmu manusia yang ketat justru karena menyelidiki cara pengetahuan yang muncul dan bagaimana mengklarifikasi asumsi yang menjadi dasar untuk pemahaman manusia. Jadi dari ajaran Husserl dalam jurnal ini menjelaskan bahwa produksi pengetahuan tentang realistis tidak harus dimulai dengan kesadaran. Jadi dalam fenomenologi ini juga mengembangkan beberapa studi. Nah, juga di dalam jurnal ini menjelaskan di teorinya
bahwa reduksi fenomenologis dan variasi imajinatif seperti yang diuraikan. Yang pertama, ada deskripsi inti dari praktis peneliti fenomenologi, yaitu menurut Georgi, yaitu analisis deskriptif dengan maksud menggunakan bahasa dan menawarkan ekspresi linguistik atau mengkomunikasikan kepada orang lain, misalnya komunitas penelitian, dan karakteristik misalnya fenomena manajemen yang disajikan setepat dan sebagus mungkin. Yang kedua, pengurangan fenomenologi, reduksi fenomenologi adalah teknik ilmiah yang penting, tetapi banyak yang disalahpahami dari pendekatan ini dan memungkinkan penelitian itu bias. Nah, jadi ketika bias dan asumsi yang ditangguhkan dirasakan bahwa yang tersisa adalah penampilan murni dari yang diteliti. Yang ketiga, variasi imajinasi. Belum, Ibu Yanti, masih teori. Jadi teorinya memang penelitian ini kualitatif dan membahas tentang teori, dan betul-betul yang dia sajikan memang tentang teori. Jadi yang ketiga, variasi imajinatif, yaitu bebas kita memberikan kemungkinan meneliti, mencari esensi. Esensi adalah makna dari varian fenomena yang diselidiki. Jadi namanya fenomenal. Jadi memang fenomena-fenomena yang apa tentang teori manajemen yang mereka teliti. Lanjut, Bu Yanti. eh Masih ini kajian teori yang tadi, yang rangkaian tadi. Lanjut metodologi. Metodologi penelitian itu penelitian digunakan studinya pendekatannya kualitatif, yaitu teknik wawancara yang mendalam. Penulis menjelaskan bahwa mereka melakukan wawancara dengan sejumlah manajer dari berbagai industri untuk menggali pengalaman mereka dalam praktik manajemen. Lalu proses pengumpulan data dilakukan dengan hati-hati, di mana penulis berusaha menciptakan lingkungan yang nyaman bagi responden. Jadi dia memang mewawancari responden, lalu mereka secara terbuka dapat membagi pengalaman secara nyaman. Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, di mana penulis berusaha menentukan tema-tema yang muncul atau pengalaman yang akan muncul saat mereka menceritakan pengalaman atau responden menceritakan pengalaman tersebut. Next. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomenologi dapat memberikan wawasan yang berharga di praktik manajemen. Lalu penting hubungan interpersonal, pengambilan keputusan dipengaruhi oleh konteks dan bagaimana manajer beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi. Jadi jurnal ini juga mengupas tentang pengalaman mereka sebagai seorang manajer, bagaimana mereka menjelaskan pengalaman-pengalaman yang mereka dapat saat menjadi seorang manajer. Nah, juga sering sekali seorang manajer itu dipengaruhi oleh faktor-faktor emosional dan sosial yang tidak dapat diukur dengan data kuantitatif. Lanjut. Nah, jurnal ini dapat kita simpulkan menegaskan bahwa fenomenologi ini adalah metode yang efektif untuk mengeksplor praktik manajemen. Mereka menyarankan agar peneliti lain itu mempertimbangkan pendekatan ini dalam case study, dan mereka juga dapat memberikan perspektif yang lebih dalam, lebih kaya tentang praktik manajemen. Jurnal ini juga merekomendasikan agar organisasi dan praktisi manajemen dapat mengadopsi dan pemahaman yang lebih holistik tentang praktik mereka dan memperhatikan pengalaman subjektif dan konteks sosial yang mempengaruhi pengalaman dalam mereka mengambil keputusan. Nah, ini sajian untuk artikel fenomenologi, dan selanjutnya dikembalikan kepada Ibu Yanti sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Nailal Husna. Sekarang kita akan masuk ke artikel selanjutnya, yaitu peningkatan kualitatif Brown Theory. Kita persilakan kepada Amelia Sari Barten Putri. Silakan. Baik, terima kasih Bu Yanti. Baiklah, Bapak Ibu,
Kita langsung saja, yang akan saya review hari ini adalah artikel tentang dari pendekatan qualitative grounded theory. Nah, sebelum kita memasuki dari artikelnya, kita harus tahu dulu apa itu grounded theory, yaitu merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang bertujuan mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpul secara sistematis dari lapangan. Nah, biasanya grounded theory ini didasarkan pada data atau bukan berasal dari hipotesis awal. Nah, next. Nah, kali ini dalam pendekatan grounded theory ini, kita menemukan artikel yang berjudul Leveraging High Performance HRM Practice and Knowledge Sharing for Managing Technological and Social Change in Emerging Market Healthcare Providers, diterbitkan di Jurnal Technological Forecasting and Social Change pada tahun 2024. Next. Nah, artikel ini merupakan eksplorasi dari faktor-faktor yang mempengaruhi inovasi layanan kesehatan akibat dari digitalisasi AI dengan fokus pada praktik manajemen sumber daya manusia berkinerja tinggi atau yang disebut dengan High Performance Human Research Management atau HPHRM, dan berbagi pengetahuan dari knowledge sharing. Nah, di sini penelitinya yaitu dari Malik dan kawan-kawan mengangkat artikel ini dari latar belakang adanya digitalisasi, ya seperti kecerdasan buatan AI dan telah mengubah dari sektor kesehatan dengan meningkatkan efisiensi dan akses layanan. Nah, tantangannya itu kekurangannya dari tenaga kerja serta membutuhkan keterampilan baru dan ketidakpastian kerja muncul di pasar berkembang seperti di daerah India. Nah, dari praktek manajemen sumber daya manusia berkinerja tinggi atau HPHRM tadi, kita bisa melakukannya itu adalah rekrutmen dan pelatihan dan membantu meningkatkan kinerja karyawan. Nah, di sini juga dari berbagai pengetahuan juga penting untuk inovasi, tapi masih sangat sulit karena pengetahuan yang kompleks di sektor kesehatan itu masih sedikit. Nah, disinilah peneliti ingin mengeksplorasi bagaimana high performance HRM tadi dan berbagi knowledge sharing tadi mendorong dari inovasi digital. Next. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk memahami bagaimana praktik HPHRM tadi mempengaruhi berbagai pengetahuan di organisasi kesehatan untuk mempercepat inovasi layanan digital. Nah, ini juga tujuannya untuk mengidentifikasi faktor individu dan organisasi yang mendukung berbagai pengetahuan, bisa mengembangkan model konseptual yang menghubungkan dari HPHRM tadi, knowledge sharing dan inovasi, serta memberikan saran praktis untuk organisasi kesehatan di pasar berkembang agar berhasil mendapatkan transformasi digital di India. Next. Nah, dalam artikel ini ada beberapa dari kajian teori yang akan kita bahas. Yang pertama dari praktek dari high performance HRM tadi, seperti adanya rekrutmen, pelatihan, penghargaan, dan manajemen kinerja yang meningkatkan kemampuan dan motivasi karyawan untuk berinovasi. Yang kedua, adanya berbagi pengetahuan atau knowledge sharing. Nah, di dalam penelitian Zhao et al. 2022, pengetahuan di sektor kesehatan seringkali bersifat masih susah untuk berbagi pengalamannya dan sulit untuk ditransfer. Yang ketiga, adanya faktor seperti pemberdayaan kepercayaan dan tujuan bersama mendorong berbagi pengetahuan dari digitalisasi seperti AI dan platform kolaborasi. Sehingga ini mengubah cara kerja dan kebutuhan keterampilan, sehingga hubungannya dengan HPHRM tadi penting sekali untuk mendukung inovasi layanan digital. Next. Nah, di dalam penelitian ini kita menggunakan metode penelitian yaitu tentang penelitian kualitatif pastinya, yaitu dengan pendekatan grounded theory tadi atau teori terarah, yang gimana kita di sini untuk membangun suatu model berdasarkan data. Jadi subjeknya adalah tiga organisasi kesehatan di India yang melibatkan adanya karyawan dan manajer. Nah, di sini datanya dikumpul melalui wawancara semi-struktur, yaitu adanya langsung atau virtual, bisa melalui Zoom atau Google Meet, dan data sekundernya seperti laporan tahunan dari organisasi kesehatan tersebut. Lalu di sini kita melakukan analisis dengan dengan pengkodean terbuka, Excel dan selektif untuk menemukan tema utama dan hubungan antara tadi HPHRM tadi, knowledge sharing, dan inovasi digital. Next. Nah, kita menemukan di sini dalam penelitiannya adanya hasil penelitian dari praktik HPRM itu seperti rekrutmen yang selektif,
pelatihan yang berkelanjutan, penghargaan dan manajemen kinerja memang mendorong berbagi pengetahuan dan inovasi digital. Jadi faktor seperti pemberdayaan atau otonomi kerja, kepercayaan dan tujuan bersama membuat kolaborasi dari karyawan tersebut. Nah, untuk hubungan dari knowledge sharing sendiri memungkinkan pengembangan solusi kesehatan baru seperti layanan gitar. Namun untuk hierarki organisasi dapat menghambat inovasi sehingga diperlukan budaya yang lebih terbuka di dalam penelitian ini. Jadi dengan adanya HPHRM ini bisa menciptakan lingkungan kolaboratif untuk mendukung dari transformasi digital. Next. Nah, dari hasil penelitian ini kita bisa menyimpulkan bahwa dari praktek dari high performance human resource management atau yang bisa kita dengan praktek manajemen sumber daya manusia berkinerja tinggi bisa mendapatkan berbagai pengetahuan dan inovasi layanan digital sektor kesehatan pasar berkembang. Jadi dengan adanya model software ini dihasilkanlah pentingnya untuk kolaborasi, pemberdayaan, kepercayaan dalam sektor kesehatan. Jadi tantangannya mungkin sumber daya di India mempengaruhi efektivitas dari praktek ini. Nah, untuk sarannya, organisasi bisa menyesuaikan HPRM untuk mendukung keterampilan digital, membangun platform berbagi pengetahuan, dan memberikan pelatihan teknologi kepada karyawannya, sehingga pada masa depan kita bisa memvalidasi model ini dengan survei atau mengeksplorasi faktor eksternal seperti regulasi. Mungkin untuk gap-nya dari penelitian ini mungkin masih terbatas untuk sampelnya, masih hanya 3 organisasi di India, sehingga belum bisa kita menggeneralisasikan di India itu apakah semua merata seperti itu. Oke, mungkin next. Mungkin sudah selesai untuk yang dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Amel. Selanjutnya kita akan masuk ke artikel tentang etnografi, itu yang berjudul dengan Looking Inside the Black Box of Digital Film Scaling and Ethnography Informed Conceptualization, yang mana artikel ini ditulis oleh Ross Brown, Susanne Mawson, Augusto Roca, dan Alex Rowe. Oke, di sini latar belakang dari penelitian ini yaitu, jadi penelitian ini muncul karena beberapa tahun terakhir fenomena scaling atau perluasan skala usaha menjadi topik yang semakin mendapat perhatian, baik di kalangan akademisi maupun praktisi bisnis. Khususnya dalam konteks perusahaan digital, kemampuan untuk berkembang secara cepat menjadi hal yang menonjol berkat pemanfaatan teknologi, model bisnis berbasis aplikasi, dan biaya marginal yang rendah. Namun, meskipun terdapat banyak studi yang membahas aspek tertentu dari proses scaling, masih terdapat kekosongan pengetahuan mengenai bagaimana proses scaling secara menyeluruh benar-benar terjadi dalam praktek organisasi. Jadi, literatur yang ada cenderung memfokuskan diri pada hasil akhir berupa pertumbuhan tinggi dan belum mampu menjelaskan mekanisme internal yang mendasari proses scaling secara utuh. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan etnografi dalam mengamati proses scaling yang terjadi secara nyata di sebuah perusahaan fintech berbasis di London. Kemudian tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengeksplorasi secara mendalam proses mikro atau micro foundation dan dinamika organisasi yang terjadi selama proses scaling, serta mengembangkan model konseptual berbasis temuan empiris yang menggambarkan bagaimana scaling benar-benar dijalankan dalam perusahaan digital. Penelitian ini juga menekankan peran penting pendiri dan manajer sebagai aktor utama dalam menavigasi tantangan-tantangan manajerial yang muncul selama proses scaling berlangsung. Nah, teori untuk artikel ini, Ross Brown dan kawan-kawan menyampaikan bahwa pemahaman teoretis mengenai proses scaling perusahaan, khususnya perusahaan digital, masih belum berkembang secara memadai. Sebagian besar literatur yang ada hanya menyoroti aspek-aspek tertentu dari scaling seperti pertumbuhan pengguna, konfigurasi model bisnis, atau perolehan dana, namun pendekatan ini masih bersifat terfragmentasi dan belum menyentuh mekanisme internal dan dinamika proses scaling secara holistik. Jadi penelitian ini mengkritisi model pertumbuhan organisasi tradisional seperti life cycle model,
yang dianggap terlalu linear, deterministik, dan menyederhanakan kenyataan yang kompleks. Ross Brown dan kawan-kawan menggunakan pendekatan teori dynamic capabilities, itu menurut TC 2007, dan trigger point model, itu Brown dan Mawson 2013, serta konsep entrepreneur labs, yang itu oleh Sternat dan Modir-Stetcher 2002. Pendekatan ini menekankan bahwa scaling bukan sekadar pertumbuhan cepat, tetapi merupakan proses transformasi struktural yang kompleks, penuh ketidakpastian, dan sangat tergantung pada keputusan manajerial serta kapabilitas dinamis yang dimiliki perusahaan. Scaling dipandang sebagai proses yang dipicu oleh berbagai trigger point, baik yang berasal dari dalam, yaitu endogen, luar, eksogen, maupun kombinasi keduanya, atau co-determinant, yang kemudian memunculkan perubahan organisasi secara bertahap dan saling terhubung. Penekanan utama dalam teori yang dibangun adalah bahwa peran pendiri atau founder dan tim manajemen sangat penting sebagai aktor penggerak utama dalam keberhasilan proses scaling perusahaan digital. Metode penelitian menggunakan etnografi, khususnya autoetnografi, yang dipandang sebagai metode yang efektif untuk mengungkap dinamika proses organisasi secara mendalam dan alami. Peneliti mengadopsi pendekatan abduktif, yaitu pendekatan yang menggabungkan teori yang ada dengan temuan empiris secara iteratif untuk mengembangkan konsep baru. Studi ini dilakukan di perusahaan fintech berbasis di London yang diberi nama samaran Money for Kids. Salah satu anggota tim peneliti menjadi partisipan observers atau pengamat partisipatif selama 12 bulan di perusahaan tersebut. Ia terlibat langsung dalam aktivitas organisasi sekaligus mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, terstruktur dan tidak terstruktur, terus dokumen internal dan eksternal, serta data operasional perusahaan. Data dianalisis dengan metode coding terbuka untuk menemukan tema-tema yang muncul secara alami, kemudian dikaitkan dengan teori yang relevan. Analisis dilakukan secara kolaboratif oleh 3 peneliti untuk meningkatkan validitas internal. Penelitian ini menekankan pentingnya menangkap peristiwa dan keputusan strategis saat terjadi, dan karena scaling adalah proses yang bersifat temporal dan dinamis. Hasil penelitian menemukan bahwa hasil penelitian berhasil mengungkapkan bahwa proses scaling perusahaan digital secara mendalam melalui studi khusus perusahaan fintech bernama Money for Kids. Penulis menemukan bahwa proses scaling bukanlah peristiwa yang linear atau spontan, melainkan serangkaian proses kompleks yang dipicu oleh sejumlah faktor atau trigger points yang saling berkaitan. Hasil utama penelitian menunjukkan bahwa scaling dalam perusahaan digital terjadi melalui interaksi antara faktor internal, eksternal, dan gabungan keduanya atau co-determinant. Misalnya, penggantian pendiri CEO profesional menjadi pemicu utama atau primary trigger yang mendorong restrukturisasi organisasi, penetapan model bisnis baru, dan peningkatan efisiensi operasional. Faktor eksternal seperti munculnya pesaing baru, akses terhadap pendanaan, dan kondisi pasar juga memainkan peran penting. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya kapabilitas manajerial, terutama dalam mengolah human capital, konfigurasi model bisnis, akuisisi pelanggan, serta strategi internasionalisasi. Proses scaling melibatkan transisi bertahap yang seringkali memicu rangkaian perubahan lanjutan atau secondary dan tertiary triggers, seperti penyesuaian sistem SDM, pembentukan budaya kerja, dan penguatan struktur organisasi. Kemudian kesimpulan bahwa scaling adalah proses yang disengaja, bertahap, dan dipicu oleh berbagai peristiwa penting dalam menjalankan perusahaan. Proses ini bukan sekedar tentang pertumbuhan cepat, melainkan tentang transformasi organisasi yang menyeluruh, mencakup aspek strategi, struktur, sumber daya manusia, dan hubungan eksternal. Model konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa scaling dalam perusahaan digital merupakan akumulasi dari serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang disesuaikan dengan dinamika internal dan eksternal. Penelitian ini juga menegaskan bahwa peran pendiri dan tim manajemen sangat krusial dalam mengarahkan dan menavigasi proses scaling agar berjalan efektif dan berkelanjutan. Jadi untuk saran di sini,
Saran untuk bagi praktisi dan manajer startup itu proses scaling perlu Katanya Bu Yanti terlempar ya, Bu Ella. Mungkin melanjut aja, Bu Ella, dengan share screen di beliau juga. case study. Silakan Amelia Sari Baten Putri. Baiklah, selanjutnya itu yang terakhir kita akan menganalisis dari pendekatan kualitatif, yaitu kualitatif case study. Nah, case study ini atau studi kasus dalam buku Creswell itu merupakan pendekatan penelitian kualitatif yang berfokus pada analisis mendalam terhadap satu atau beberapa kasus yang spesifik, baik itu individu, kelompok, organisasi, atau fenomena dalam konteks nyata. Nah, kali ini kami akan menjelaskan dari penelitian dari Anna Sorenson dan Navid Ganat, next Ibu, yaitu yang berjudul artikelnya tentang Entrepreneurial Opportunities and Difficulties Under COVID-19 for Women Entrepreneurs in Asia and Europe. Jadi penelitian ini terdiri tentang kewirausahaan wanita selama pandemi COVID-19 di Asia dan Eropa yang diteliti pada tahun 2020, yang publish pada tahun 2024. Oke, next. Nah, untuk artikel ini bertujuan untuk memahami kewirausahaan wanita selama pandemi COVID-19 di Asia dan Eropa dengan fokus pada bagaimana wirausaha wanita mengubah bisnis mereka dan di dimensi apa yang mereka soroti untuk keberlanjutan ekonomi. Jadi, dalam ini Anna Sorenson dan Navid Ganan tadi mengkaji tentang masalahnya dari wirausaha wanita berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Tetapi sering menghadapi tantangan seperti akses terbatas ke modal dan ketimbangan gender atau gap gender pada pandemi COVID-19 semakin memperburuk situasi dengan menyebabkan lockdown, penurunan permintaan, dan gangguan distribusi. Nah, jadi beberapa sektor bisnis yang kecil, terutama milik pengusaha wanita sangat berdampak karena keterbatasan sumber daya. Jadi dengan digitalisasi membantu bisnis beradaptasi, tetapi penelitian tentang wirausaha wanita selama ini masih sedikit untuk diteliti, terutama membandingkan antara Asia dan Eropa. Jadi artikel ini mengisi dari gap tersebut. Lanjut. Nah, tujuan penelitian ini untuk memahami bagaimana wirausaha wanita di Asia, yaitu adanya India, Nepal, dan Pakistan, dan Eropa, yaitu di daerah Swedia, Jerman, dan Finlandia. Jadi di sini peneliti memfokuskan dari perwakilan 3 negara dari Asia dan 3 Eropa tentang bagaimana mengelola bisnis mereka selama pandemi COVID-19. Nah, selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi aspek penting yang membantu bisnis mereka tetap bertahan serta membandingkan pengalaman di kedua wilayah dan memberikan saran praktis untuk mendukung wirausaha wanita di masa yang kritis. Next. Untuk kajian teorinya, yang pertama itu adanya kewirausahaan wanita, ada women's entrepreneurship, yang dimana kita sering melihat sering menghadapi tantangan seperti aksesnya terbatas ke modal dan stereotip gender atau gap gender, tetapi mereka berkontribusi besar pada inovasi dan lapangan kerja. Nah, dari pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan permintaan di sektor seperti pariwisata, sementara sektor digital seperti e-commerce berkembang. Bisnis kecil terutama milik wanita lebih rentan karena sumber daya yang terbatas dan digitalisasi dan fleksibilitas menjadi kunci bertahan dengan perubahan perilaku konsumen yang beralih ke belanja online selama pandemi. Next.
Di dalam penelitian ini, untuk metode penelitiannya kita bisa lihat dari pendekatan penelitiannya yaitu kualitatif dengan pendekatan abduktif dan desain studi kasus ganda untuk membandingkan konteks Asia dan di Eropa. Nah, untuk subjeknya penelitiannya adalah 30 wirausaha wanita di India, Nepal, Pakistan, Swedia, Jerman, dan Finlandia. Nah, data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dengan semi struktur sama dengan grounded theory tadi, yaitu secara langsung atau via Zoom selama tahun 2021 dengan durasi 30-120 menit. Nah, dalam artikel ini juga dia mengambil data sekunder seperti situs web juga digunakan dan analisis dilakukan secara tematik untuk menemukan pola utama dari pengalaman wirausaha wanita. Next. Nah, hasil penelitian ditemukanlah adanya menghasilkan model 4D, di mana 4D itu adanya dollars, yaitu sebagai sumber daya finansial. Yang kedua ada demand, yaitu sebagai permintaan pelanggan. Yang ketiga ada digitalization atau digitalisasi. Yang keempat ada distribution atau distribusi. Nah, untuk dolar sendiri, hasilnya menemukan kalau wirausaha wanita di Eropa mendapatkan dukungan dari pemerintah secara finansial, sedangkan di Asia masih belum ada mendapat dukungan pemerintah sehingga masih bergantung pada keluarga atau tabungan. Yang kedua adanya demand. Kalau demand untuk perubahan perilaku konsumen mendorong wanita menyesuaikan penawaran seperti menggunakan media sosial untuk memahami kebutuhan pelanggan. Yang ketiga ada digitalization atau digitalisasi yang memainkan peran penting dengan meningkatkan pengguna media sosial dan e-commerce dengan pertemuan virtual mengurangi biaya. Nah, yang keempat ada distribusi, adanya pengiriman ke rumah menjadi solusi meskipun ada tantangan rantai pasokannya. Jadi wanita menunjukkan ketahanan melalui inovasi dan fleksibilitas. Next. Nah, dari hasil penelitian ini kita bisa menyimpulkan bahwa wirausaha wanita di Asia dan Eropa menghadapi tantangan besar selama pandemi, tetapi bisa beradaptasi melalui model 4D tadi, yaitu ada dollars, demands, digitalization, dan distribution. Mungkin secara finansial Eropa memang mendapatkan dukungan dari pemerintah, sedangkan Asia lebih bergantung pada keluarga. Serta untuk mengenai digitalisasi dan pengiriman ke rumah menjadi kunci bertahan dari woman entrepreneurship ini. Penelitian ini juga bisa untuk mendukung untuk kesetaraan gender atau gap gender dalam bisnis antara laki-laki dan perempuan. Nah, sarannya mungkin untuk wirausaha wanita perlu cadangan dana dan keterampilan digital yang lebih dengan memasuki kita zaman era sekarang, dan pemerintah juga harus meningkatkan dukungan finansial terutama kita di Asia ini. Nah, untuk penelitian selanjutnya bisa meneliti dampak jangka panjang atau konteks lain dan juga menemukan di sini ada gap, yaitu dengan sampel yang masih kecil hanya 30 orang dan fokus hanya pada saat pandemi. Mungkin sekian dari saya tentang case study ini. Saya kembalikan moderator. Terima kasih. Terima kasih Amel. Baiklah Ibu Vidya dan Bapak Ibu semua. Itu adalah artikel yang kami bahas, review artikel dari 5 pendekatan, yaitu case study, naratif, etnografi, ground theory, dan fenomenologi. Selanjutnya kita akan masuk kepada soal diskusi, yaitu apa latar belakang untuk setiap pendekatan naratif, fenomenologi, ground theory, etnografi, dan studi kasus. Kemudian, apa fitur penentu utama dari masing-masing pendekatan? Kita persilakan kepada Pak Anggil. Silakan Pak Anggil. Oke, terima kasih kepada moderator Yanti Murni. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1 terlebih dahulu. Di sini saya diminta untuk menjelaskan apa latar belakang untuk setiap pendekatan, baik itu pendekatan naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan case study. Jadi di sini saya ingin menjelaskan apa yang menjadi latar belakang alasan kenapa pendekatan ini digunakan oleh setiap 5 artikel tersebut. Mungkin di sini saya mulai dari pendekatan naratif approach atau yang di dalam artikel
cleaning of the window opportunity toward a typology of sustainability entrepreneur tadi yang diteliti oleh Halberstam yang saya jelaskan pertama tadi. Ya, pendekatan ini digunakan atau pendekatan yang bersifat naratif wawancara ini digunakan dipilih guna untuk menggali proses pengenalan peluang oleh para entrepreneur yang berkelanjutan tadi melalui narasi atau pengalaman pribadi atau narasi pribadi. Penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami keberagaman pribadi. Penelitian ini oke, saya ulang. Jadi penelitian ini didasari oleh kebutuhan untuk memahami keberagaman yang sejenis wirausahaan yang berkelanjutan serta tidak bisa ditangkap hanya lewat data statistik. Mereka menekankan ini bisa diterapkan atau bisa dijelaskan melalui cerita dan pengalaman hidup dari orang yang mereka teliti. Jadi pengalaman dari respondennya. Jadi itu yang alasan untuk yang sifatnya naratif approach ini. Oke, yang kedua kita lihat fenomenologi, di mana di sini bertujuan memahami makna dari pengalaman hidup sebagaimana yang dialami oleh individu. Dalam artikel Anosike dan kawan-kawan, latar belakang pendekatan ini adalah reaksi terhadap dominasi positivisme dalam riset manajemen yang dianggap kurang mampu memahami dinamika pengalaman manusia dalam praktek manajerial. Jadi fenomenologi ini memberikan sebuah alternatif untuk menangkap esensi dari pengalaman yang subjektif dalam konteks organisasi atau manajemen. Yang ketiga itu grounded theory, di mana pendekatan ini berangkat dari kebutuhan untuk membangun teori langsung dari data empiris. Di sini dalam artikel Malik dan kawan-kawan, pendekatan ini digunakan untuk memahami bagaimana praktik dari high performance HRM mempengaruhi knowledge sharing di sektor kesehatan di negara berkembang. Latar belakangnya adalah kurangnya teori yang menjelaskan hubungan antara digitalisasi, manajemen SDM, dan inovasi layanan kesehatan dalam konteks pasar berkembang. Maka grounded theory ini adalah menjadi wadah atau alternatif untuk menjawab permasalahan tersebut. Yang keempat, bisa kita lihat yang keempat itu ada etnografi, meskipun tidak secara eksplisit diwakili oleh artikel yang dilampirkan, tapi etnografi secara umum berangkat dari tradisi antropologi sosial. Latar belakangnya adalah untuk memahami pola hidup, kebiasaan, nilai dan interaksi sosial dalam konteks budaya tertentu dengan cara menyelami kehidupan masyarakat seperti yang secara langsung seperti yang sifatnya observasi partisipatif dalam waktu yang jangka yang sangat panjang. Oke, yang terakhir yang case study atau studi kasus. Latar belakang ini adalah untuk memahami suatu fenomena yang kompleks dalam konteks kehidupan nyata. Yang case study ini sering digunakan saat batas antara fenomena dan konteks yang tidak jelas. Dalam artikel Sorenson dan Ganat 2024 ini, pendekatan studi kasus ini digunakan untuk mengeksplorasi pengalaman 30 wirausaha perempuan selama COVID-19. Tujuannya adalah untuk memahami perubahan strategi atau tantangan nyata yang mereka hadapi secara kontekstual. Maka ini dilakukan dengan secara studi kasus. Mungkin untuk pertanyaan kedua saya mau jawab.
Di sini saya diminta untuk menjelaskan apa fitur dari penentu utama dari masing-masing pendekatan. Ya, kita mulai dari narrative approach atau pendekatan naratif. Ya, di sini fitur utama kita bisa lihat dari fokus pada narasi persona dan pengalaman hidup. Ya, ini bisa kita lihat ini mengtitikberatkan pada cerita hidup individu atau kelompok kecil sebagai sumber utama data. Dalam studi Halberstadt Study, narasi yang digunakan untuk mengidentifikasi tipe-tipe usaha berkelanjutan melalui pengalaman pribadi. Yang kedua, fitur utama yang kedua, kita bisa melihat dari struktur data yang berbentuk kronologis. Ya, bisa kita lihat ceritanya itu disusun secara temporal, ada awal, ada tengahnya, dan ada akhirnya. Untuk menunjukkan proses perkembangan pengalaman atau perubahan. Yang ketiga, yang sifatnya kontekstual atau individualistik. Nah, cerita dilihat dari sebagai representasi subjektif dari makna dan tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial dan budaya naratornya. Silakan lanjut, panggil. Oke, silakan mari kita lanjut lagi. Di sini ada yang fitur keempat, yaitu analisis tematik atau struktural terhadap narasi. Jadi peneliti bisa mengkaji tema-tema utama dalam cerita atau bagaimana cerita itu dibangun secara linguistik atau retoris. Ya, kelebihannya dapat menangkap emosi, dinamika, kompleksitas pengalaman yang tidak bisa dijangkau oleh metode lain. Yang kedua, kita lihat dari artikel Hanosike tentang fenomenologi, kita bisa lihat fitur utama dari pendekatan fenomenologi yang ada di artikel tersebut. Yang pertama bisa kita lihat dari tujuan dari artikel itu sendiri, yaitu menemukan esensi dari pengalaman hidup. Dalam artikel ini, fenomenologi digunakan untuk memahami realita pengalaman manajerial dalam perspektif aktor, bukan dari luar. Jadi mereka dilihat dari perspektif aktornya. Yang kedua, fiturnya menggunakan teknik Brechting atau epoche. Penelitian ini menggunakan semua asumsi atau bias pribadi agar dapat masuk ke dalam dunia pengalaman yang lebih subjektif. Yang untuk fenomenologi yang ketiga, fitur utamanya di sini bisa kita lihat analisis melalui deskripsi mendalam atau deskriptif fenomenologi, menggunakan pendekatan seperti reduction dan imaginative variation untuk mengidentifikasi struktur esensial dan pengalaman. Yang terakhir bisa kita lihat bentuk data, bahwa di sini wawancara mendalam dengan fokus pada pengalaman langsung, tidak mencari fakta objektif tetapi makna yang dialami partisipan dari dalam. Kelebihan dari fenomenologi ini adalah memberikan pemahaman mendalam tentang makna eksistensial dalam suatu fenomena. Yang ketiga, grounded theory, ya dari bisa kita lihat fitur utamanya, ya teori yang dikembangkan dari bawah, grounded. Ya, jadi teori ini dikembangkan dari bawah berdasarkan data lapangan, bukan menguji teori yang ada, tetapi membangun teori baru dari observasi dan wawancara. Ya, contohnya Malik dan kawan-kawan menggunakan pendekatan ini untuk mengembangkan model konseptual hubungan antara praktik human resource management dan inovasi layanan kesehatan. Jadi yang kedua fiturnya kita bisa melihat proses analisis data yang sistematis dan bertahap. Yang pertama dalam artikel ini kita ada mulai dari open coding, mulai dari identifikasi kategori. Yang kedua ada axial codingnya, mencari hubungan antar kategori. Yang terakhir ada kita melihat selective codingnya, yang bagaimana membentuk suatu teori inti. Yang ketiga, theoretical sampling-nya,
di mana di sini pengambilan sampel bersifat dinamis mengikuti kebutuhan teori yang sedang berkembang, bukan berdasarkan representasi statistik. Yang keempat ada interaktif dan sirkuitnya. Ya, di sini bisa kita lihat pengumpulan dan analisis data langsung secara paralel, dan hasil awal bisa mempengaruhi pertanyaan berikutnya. Jadi kelebihan dari grounded theory ini adalah sangat berguna untuk memahami proses sosial yang dinamis dan bentuk teori yang baru yang kuat secara konseptual. Yang keempat ada etnografi. Ya, di sini ada fitur-fitur etnografi dalam artikel tersebut yang sudah dijelaskan tadi, bahwa fokus utama pada daya nilai praktik suatu kelompok dan sosial, di mana etnografi ini melibatkan pemahaman dunia dari dalam komunitas lewat partisipasi langsung. Yang kedua, metodenya bisa kita lihat observasi partisipatif dalam jangka panjang. Peneliti hidup atau bekerjasama dengan peneliti itu hidup dan bekerjasama dengan subjek untuk merasakan langsung pengalaman mereka. Jadi yang namanya peneliti itu hidup dengan subjeknya secara langsung, jadi atau berbaur dengan subjeknya secara langsung. Yang ketiga bisa kita lihat dari data yang dikumpulkan dari banyak sumber seperti wawancara, catatan lapangan, artefak, interaksi sosial. Itu data yang digunakan. Ya, hasil akhir dari artikel ini adalah deskripsi budaya yang kaya dalam kontekstual. Ya, tujuannya adalah untuk memahami sistem makna tadi, memahami simbol dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari kelompok. Ya, kelebihannya dari etnografi ini mampu menggambarkan secara holistik kehidupan sosial budaya yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka atau wawancara saja. Jadi harus terlibat langsung atau berbaur langsung dengan subjeknya itu sendiri. Ya, baik dari perilaku dalam kehidupan sehari-hari dalam kelompok itu. Yang terakhir, yang case study atau studi kasus, ya bisa kita lihat fokus pada satu kasus atau beberapa kasus yang kompleks dan terkontekstual. Dalam artikel Sorenson dan Ganat, ya, pendekatan studi kasus ini digunakan untuk menelaah secara mendalam pengalaman pengusaha perempuan selama pandemi COVID-19. Ya, jadi yang kedua menggunakan berbagai jenis data. Jadi kalau studi kasus ini dia menggunakan dari data dokumen, dari wawancara, observasi, arsip, dan lain-lain sebagainya. Jadi yang case study ini lebih bersifat holistik dan lebih mendalam. Studi kasus memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap proses atau konteks dan hasil yang saling berinteraksi dalam suatu sistem. Jadi di dalam yang nama studi kasus itu ada yang namanya intrinsik. Ya, itu bisa untuk memahami kasus itu sendiri. Ada instrumental untuk membangun pemahaman yang luas. Dan terakhir ada kolektif di sana. Beberapa kasus yang tadi secara personal, kelebihan dari studi ini adalah memberikan pemahaman kontekstual dan integrasi atas fenomena nyata yang kompleks dan tidak terpisah dari lingkungan tempatnya terjadi. Jadi untuk case study ini bisa memberikan kita suatu pemahaman atas fenomena atau masalah yang nyata yang tidak terpisah dari lingkungan yang tempatnya terjadi. Mungkin itu dari pertanyaan 1-2, mungkin untuk pertanyaan ketiga, keempat sampai ketujuh saya lemparkan kepada anggota kelompok atau teman-teman kelompok lainnya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Pak Anggil untuk pertanyaan ketiga. Apa prosedur untuk menggunakan pendekatan ini? Dan keempat, apa tantangan yang terkait dengan setiap pendekatan? Akan saya mencoba menjawabnya.
Kita akan mulai dulu dari artikel tentang studi naratif tadi yang ditulis oleh Halberstadt dan kawan-kawan tahun 2024. Prosedur dalam artikel itu adalah pertama peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 22 kewirausahaan keberlanjutan. Kemudian wawancara berfokus pada proses pengenalan peluang dan pengalaman mereka dalam membentuk usaha berkelanjutan. Kemudian narasi dianalisis untuk mengembangkan tipologi, yakni mengelompokkan jenis-jenis wirausaha berdasarkan pola cerita, orientasi sosial atau ekologis, dan pendekatan kewirausahaan. Kemudian tantangan dalam artikel dengan studi pendekatan naratif tadi itu keterbatasan representasi. Tidak semua wirausahawan berkelanjutan dapat diwakili oleh tipologi yang dikembangkan. Kemudian risiko stereotipisasi. Karena narasi personal bisa sangat beragam, namun dipetakan ke dalam kategori tertentu. Kemudian tantangan ketiga yaitu subjektivitasnya tinggi, baik dari sisi narator maupun sisi penafsir atau peneliti. Kemudian yang kedua itu adalah artikel menggunakan pendekatan fenomenologi tadi yang ditulis oleh Anosike et al. 2012. Prosedur dalam artikel itu adalah yang pertama pendekatan berdasarkan fenomenologi deskriptif. Yang kedua, fokus pada pengalaman live para manajer dalam praktik manajemen. Yang ketiga, data dikumpulkan dari wawancara mendalam. Dan keempat, analisis melalui reduksi fenomenologis dan variasi imajinatif untuk menemukan esensi dari pengalaman tersebut. Jadi tantangan dalam artikel pendekatan fenomenologi itu yang pertama itu adalah bracketing atau penangguhan penilaian pribadi. Sulit dilakukan sepenuhnya oleh peneliti. Yang kedua, fenomenologi masih dianggap pendekatan minoritas dalam studi manajemen, sehingga penerimaannya di jurnal dan komunitas akademik masih rendah. Yang ketiga, kompleksitas dalam menggali makna mendalam dari pengalaman manajerial nyata yang sangat kontekstual. Kemudian yang ketiga, artikel dengan pendekatan ground theory tadi, itu penelitinya Malik dan kawan-kawan tahun 2024. Prosedur dalam artikelnya itu adalah studi dilakukan pada beberapa penyedia layanan kesehatan di pasar negara berkembang. Kedua, grounded theory digunakan untuk membangun model konseptual, bukan untuk menguji teori. Ketiga, data dikumpulkan melalui wawancara dari berbagai pihak. Yang keempat, proses coding dilakukan secara sistematis untuk mengembangkan teori mengenai hubungan antara praktik SDM dan inovasi layanan kesehatan berbasis digital. Jadi tantangan dalam artikel grounded theory itu adalah kesulitan menjaga keterbukaan teori saat latar belakang teoritis peneliti cukup kuat. Kedua, perlu proses coding yang sistematik dan iteratif yang sangat memakan waktu. Kemudian yang ketiga itu adalah generalisasinya terbatas karena studi dilakukan pada konteks spesifik sektor kesehatan dan negara berkembang. Kemudian yang keempat, artikel pendekatan etnografi yang ditulis oleh Brown dan kawan-kawan. Itu prosedur dalam artikelnya itu studi dilakukan melalui etnografi longitudinal pada perusahaan fintech di London. Yang kedua, peneliti berada di lokasi selama periode waktu yang lama untuk mengamati dinamika organisasi saat proses scaling. Yang ketiga, menggunakan pengamatan partisipatif dan catatan lapangan sebagai data utama. Yang keempat, hasilnya adalah konseptualisasi baru tentang scaling sebagai proses dinamis dan manusiawi. Tantangan dalam artikel etnografi itu adalah yang pertama, akses ke dalam perusahaan digital yang bersifat tertutup adalah tantangan terbesarnya. Kemudian, imersi jangka panjang membutuhkan komitmen waktu dan sumber daya yang besar. Yang ketiga, tantangannya itu adalah keterlibatan peneliti dapat mempengaruhi situasi yang diamati atau observer's effect. Kemudian yang kelima itu pendekatan studi kasus oleh Sorenson dan Ganat. Itu prosedur dalam artikelnya peneliti menggunakan multiple case study terhadap 30 perempuan wirausaha di Asia dan Eropa. Data dikumpulkan melalui wawancara semi terstruktur. Kemudian yang ketiga, setiap kasus dianalisis untuk melihat respon dan strategi adaptif terhadap pandemi. Kemudian yang keempat, hasil disintesis dalam model 4D, dollars, demand, digitalization, dan distribution. Terus tantangan dalam artikel studi kasus itu adalah kesulitan menjaga kedalaman dalam tiap kasus karena jumlah partisipasi cukup banyak. Kemudian tantangan kedua, variasi konteks geografis dan budaya membuat perbandingan dan sintesis lebih kompleks.
Kemudian yang ketiga itu adalah studi ini sangat kontekstual atau eh, itu berbicara tentang COVID ya, COVID-19. Sehingga hasilnya mungkin kurang relevan untuk jangka panjang atau konteks lain. Oke, demikian untuk pertanyaan nomor 3 dan 4. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan 5. Apa saja persamaan dan perbedaan di antara 5 pendekatan dan 6 sumber dan analisa data? Silakan kepada Bu Ella. Ibu Naila Husna, silakan. Terima kasih Bu Yanti. Kita lanjut pertanyaan 5 dan 6, yaitu apa saja persamaan dan perbedaan antara eh, 5 pendekatan yang kita gunakan dalam review jurnal hari ini. Jadi eh, dalam buku Creswell itu terdapat 5 pendekatan utama, yaitu kualitatif, yaitu naratif, fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan case study. Jadi pendekatan ini memiliki keunikan, karakteristik yang tersendiri untuk memberikan pemahaman dalam konteks fenomena yang sedang diteliti. Jadi sebelum kita bahas per artikel, kita lihat dulu persamaan teori ini. Jadi teori ini persamaannya menggali tujuannya adalah yang kita lihat pertama persamaan, yaitu tujuannya, pendekatannya, dan penggunaan data kualitatifnya. Karena kita fokus ke data kualitatif. Tujuannya itu kelima pendekatan ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang makna pengalaman individu dalam konteks sosial mereka. Yang kedua, persamaannya pendekatan induktif. Semua pendekatan ini mengadopsi pendekatan induktif, yang berarti bahwa peneliti berusaha untuk membangun teori dari data yang dikumpulkan. Yang ketiga, bagaimana penggunaan data kualitatif. Ini masih persamaannya. Jadi keseluruhannya kelima teori tersebut atau pendekatan tersebut memanfaatkan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan dokumen untuk menggali informasi. Nah, dari persamaan itu kita juga melihat perbedaannya. Yang pertama dari naratif, fokus utama pada kisah individu dan bagaimana pengalaman mereka di organisasi. Nah, metode ini cenderung mengeksplor dan pribadi mengeksplorasi konteks temporal dan dari pengalaman. Fenomenologi mencari untuk memahami esensi dari pengalaman subjektif, bagaimana individu merasakan, memahami fenomena tertentu dan fokus pada pengalaman bersama. Dan grounded theory berusaha perbedaannya adalah mengembangkan teori yang didasarkan pada dasar empiris yang dikumpulkan dan pencarian dari pola dan konsep data merupakan bagian inti pendekatan ini. Etnografi memfokuskan pada pengamatan partisipatif. Konteksnya peneliti biasanya terlibat aktif dalam kehidupan masyarakat yang diteliti selama periode waktu tertentu atau waktu yang lama. Yang case study mengkaji fenomena dalam konteks kehidupan nyata melalui pengumpulan data dari berbagai sumber pendekatan yang bisa digunakan sebagai metode yang lebih fleksibel. Nah, itu kalau kita lihat dari persamaan perbedaan kelima teori tadi. Nah, kalau kita lihat pada masing-masing artikel yang direview, yaitu pendekatan naratif, ya itu bisa kita contohkan pada artikel Sorenson dan Granat 2021, itu meneliti tentang peluang kesulitan untuk dihadapi pengusaha wanita selama pandemi COVID-19. Nah, salah satu keunikan dari pendekatan ini adalah kemampuan untuk menyoroti konteks sosial budaya yang mempengaruhi pengalaman individu. Misal juga dalam penelitian Brown 2020, penulis menggunakan pendekatan naratif untuk mengeksplor bagaimana perusahaan digital berkembang dalam konteks yang berbeda. Nah, kalau pendekatan fenomenologi atau fenomenal ini berfokus pemahaman yang subjektif. Nah, seperti dalam penelitian Anosike 2021, yaitu fenomenologi bertujuan menggali esensi dari pengalaman dengan cara memahami perspektif partisipan. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian yang berhubungan praktik, manajemen, dan organisasi, dan di mana pemahaman mendalam tentang pengalaman individu dapat memberikan wawasan yang berharga.
Nah, kalau pendekatan grand theory yang seperti riset Halberstadt 2021 menggunakan grounded theory untuk mengidentifikasi tipe-tipe pengusaha yang berfokus yang berkelanjutan. Jadi, melalui wawancara, analisis data, meneliti, menemukan pola-pola yang mengarah pada pengembangan teori atau grounded theory. Nah, pendekatan etnografi itu seperti riset yang dilakukan oleh Bro, pendekatan ini sangat berguna dalam penelitian berhubungan dengan dinamika organisasi dan interaksi sosial dalam konteks bisnis. Dan juga riset Malik 2021, di mana penulis menggunakan metode-metode ini menyelidiki bagaimana praktik manajemen sumber daya manusia yang diterapkan dalam konteks penyedia layanan kesehatan. Nah, yang terakhir, pendekatan case study. Buku Creswell juga menjelaskan penelitian ini mengeksplor kompleksitas situasi yang tidak dapat dipahami sepenuhnya. Nah, dalam riset Sorenson dan Graydon 2001, penulisan menggunakan pendekatan case study untuk menganalisis pengalaman pengusaha wanita selama pandemi COVID-19 dengan mengeksplor beberapa kasus individu, meneliti, mengidentifikasi pola umum perbedaan pengalaman dan pada para partisipan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memberikan wawasan lebih mendalam tentang peluang yang dihadapi oleh pengusaha wanita secara spesifik. Nah, itu jawaban yang nomor 6. Lalu lanjut nomor 5 tadi, yang lanjut pertanyaan nomor 6, sumber dan analisis data. Dalam buku Creswell, sumber analisis data itu ada sumber data berupa wawancara, observasi, dokumen dan artefak, dan focus group. Dan kalau analisis data dalam buku Creswell menjelaskan ada analisis tematik, analisis naratif, coding, dan deskripsi mendalam. Nah, kita bisa analisis sumber analisis data pada artikel review yang telah kita tayangkan tadi. Nah, di situ menjelaskan sumber data dalam penelitian itu seperti pada sumber data dalam penelitian tentang kesempatan dan kesulitan wirausaha wanita yang di Eropa. Jadi dalam jurnal yang ditulis oleh Sorenson Graner 2021 itu sumber utama data berasal dari wawancara mendalam, survei yang dilakukan terhadap wanita wirausaha yang ada di berbagai negara di Asia dan Eropa. Penelitian ini mencakup 150 responden yang berasal dari sektor usaha kecil dan menengah atau UKM yang merupakan bagian penting dari perekonomian kedua wilayah tersebut. Data dikumpulkan memberikan wawasan tentang tantangan yang dihadapi oleh wanita wirausaha terutama dalam konteks atau dalam masa pandemi COVID-19. Nah, juga analisis dilakukan pendekatan kualitatif di mana penelitian menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan tema munculnya wawancara. Jadi hasil analisis menjelaskan bahwa wanita wirausaha menghadapi kesulitan dalam akses modal, jaringan bisnis, dan semakin diperburuk dengan ketidakpastian ekonomi. Jadi ini menjelaskan sumber dan analisis data yang mereka gunakan. Dalam konteks penelitian, itu mencakup data sekunder, laporan pemerintah, organisasi, dan lain-lain. Dari segi metodologi, penelitian ini menggunakan pendekatan triangulasi di mana data kualitatif kuantitatif digabungkan memberi pemahaman lebih komprehensif. Nah, secara keseluruhan sumber dan analisis data dalam artikel ini menunjukkan pentingnya memahami tantangan yang dihadapi oleh wanita wirausaha yang di tengah krisis global. Dengan memanfaatkan sumber data dan teknik analisis yang tepat, dapat mengungkapkan isu-isu kritis dan diperhatikan untuk mendorong pertumbuhan wirausaha di Asia dan Eropa. Yang kedua, kita bisa lihat dari analisis data dan konteks perusahaan digital. Analisis datanya yang penelitian dilakukan oleh Brow 2020, dia fokus pada dinamika pertumbuhan perusahaan digital melalui pendekatan etnografi. Penelitian ini melibatkan observasi langsung, wawancara, dan perusahaan digital sebagai sektor termasuk teknologi informasi atau e-commerce. Data yang dikumpulkan mencakup pengalaman strategi digunakan oleh perusahaan menghadapi tantangan pertumbuhan. Misalnya dalam menganalisis menjelaskan bahwa
perusahaan yang berhasil mengadopsi teknologi baru dengan cepat cenderung memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi, menurut Brown 2020. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini juga mencakup statistik industri yang relevan seperti pertumbuhan pasar digital global yang mencapai sampai 6 triliun USD, yaitu juga dapat kita simpulkan bahwa analisis data yang digunakan oleh Brown 2020 ini memberikan wawasan bagaimana perusahaan digital dapat mengelola pertumbuhan mereka di tengah tantangan yang ada dengan memanfaatkan pendekatan etnografi dan data yang relevan. Lalu penelitian yang analisis datanya atau sumbernya itu menjelaskan tentang manajemen perubahan di sektor kesehatan, yaitu Malik 2021 itu menjelaskan meneliti tentang praktik manajemen sumber daya manusia di sektor kesehatan menggunakan kombinasi data primer dan sekunder untuk menganalisis bagaimana praktik sumber daya manusia yang berkinerja tinggi. Analisis dilakukan dengan metode statistik deskriptif dan inferensial untuk menguji hubungan antara praktik SDM dan kinerja organisasi. Temuan menunjukkan bahwa organisasi yang menerapkan praktik SDM seperti pelatihan berkelanjutan dan pengembangan karir mengalami peningkatan kepuasan karyawan, mengalami peningkatan kepuasan karyawan dan penurunan tingkat turnover-nya. Nah, penelitian ini kita bisa simpulkan bahwa untuk sumber dan analisis datanya itu sangat penting karena mereka menjelaskan praktik manajemen sumber daya manusia yang berkinerja tinggi dan mendukung perubahan di sektor kesehatan dengan memanfaatkan berbagai sumber data dan teknik analisis yang tepat. Lanjut untuk sumber analisis data, artikel yang bisa kita lihat tentang analisis datanya atau sumber datanya tentang kewirausahaan yang berkelanjutan, yaitu penelitian dilakukan oleh Halberstam 2021. Analisis ini berfokus untuk pengembangan tipologi dengan mewawancara 100 wirausahaan terlibat dari usaha yang berkelanjutan sebagai sektor, termasuk energi, keterbaruan, pertanian organik, dan produk ramah lingkungan. Data yang dikumpulkan memberikan wawasan tentang motivasi, tantangan, dan strategi yang digunakan oleh wirausaha untuk mencapai tujuan yang berkelanjutan. Nah, analisis yang dilakukan dalam artikel Halbers 2021 yaitu pendekatan kualitatif di mana peneliti menggunakan teknik analisis naratif untuk menggali cerita dan pengalaman dari para wirausaha. Nah, hasil analisis menjelaskan sebagian besar wirausaha berkelanjutan termotivasi oleh keinginan untuk menciptakan dampak positif bagi lingkungan masyarakat. Nah, dapat disimpulkan bahwa analisis data dalam penelitian ini memberikan wawasan dan fungsi yang berharga juga bagi kewirausahaan yang berkelanjutan karena dengan ilmu-ilmu yang relevan dan faktor-faktor kunci yang dalam kesuksesan berwirausaha. Lanjut artikel selanjutnya yaitu fenomenologi, yaitu oleh Anosike dan Enrik, yaitu fenomenologi dalam praktek manajemennya, menjelaskan pendekatan ini untuk mengeksplor praktik manajemen yaitu dengan sumber data wawancara sebanyak dengan 50 manajer dari berbagai sektor industri. Data yang dikumpulkan memberikan wawasan tentang pengalaman subjektif manajer dalam menjalankan praktik manajemen sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk pemahaman bagaimana manajer menginterpretasikan dan memberi makna pada pengalaman mereka dalam konteks organisasi. Jadi mereka menjelaskan bagaimana pengalaman-pengalaman mereka dalam menjalankan perusahaan. Jadi contohnya seorang manajer melaporkan bahwa mereka seringkali harus memilih antara kepentingan perusahaan atau kesejahteraan karyawan yang menciptakan ketegangan dan praktik manajemen mereka. Dalam penelitian ini, data sekunder digunakan untuk memberikan konteks yang lebih luas termasuk teori dan literatur yang relevan tentang praktik manajemen. Penelitian ini sebelumnya menunjukkan bahwa dilema etika dalam manajemen seringkali terkait dengan budaya organisasi. Nah, dapat juga dianalisis pendekatan fenomenologi ini, dalam penelitian ini berhasil menggali bagaimana subjektif seorang manajer dan memberikan wawasan
yang mendalam tentang praktik dan manajemen dalam konteks organisasi. Nah, itu penjelasan bagaimana sumber dan analisis data yang digunakan dari 5 jurnal yang kita diskusikan pada hari ini. Untuk pertanyaan selanjutnya, saya serahkan kepada Ibu Yanti selaku moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Naila Husna. Pertanyaan ketujuh yaitu jumlah sampel dan teknis sampling. Kita silakan kepada Melisari Bartin Putri. Silakan Amel. Baik, terima kasih Bu Yanti. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami tentang jumlah sampel dan teknik sampling dari 5 pendekatan kualitatif kita. Yang pertama yaitu pendekatan naratif, yang dimana tadi yang berjudul itu Cleaning the Window of Opportunity Towards a Typology of Sustainability Entrepreneurs dari Halberstam et al. 2024. Nah, dari judulnya itu kita sudah melihat kalau itu tentang sustainability entrepreneurs atau pengusaha keberlanjutan. Jadi di sini sampel itu menggunakan wawancara naratif dari 22 pengusaha yang dengan mendalam dengan pengusaha keberlanjutan. Artinya sampelnya ini terdiri dari 22 orang yang diwawancarai tentang bagaimana mereka mengenali peluang bisnisnya yang berkelanjutan dan mengembangkan solusi bisnis yang mendukung keberlanjutan. Nah, untuk teknik sampel dari pendekatan naratif ini, dia menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel dengan bertujuan yang dimana adanya peneliti memilih sampling ini dengan kriteria tertentu. Yang pertama, kriteria tertentu ada beberapa kriteria dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu status sebagai pengusaha yang keberlanjutan. Artinya dalam ini peserta harus aktif menjalankan bisnis yang fokus pada kelanjutan, yaitu bisnis yang mengutamakan dampak sosial, lingkungan, dan atau ekonomi. Itu triple bottom line, people, planet, and profit. Yang kedua kriterianya itu adanya kemampuan untuk memberikan wawasan. Jadi karakteristiknya 22 pengusaha ini dipilih karena mereka dianggap memiliki pengalaman dan cerita yang kaya tentang bagaimana mereka mengenali peluang bisnis yang berkelanjutan atau sustainability opportunity recognition. Yang ketiga, kriterianya itu dengan keragaman karakteristik. Jadi, peneliti di sini berusaha memilih pengusaha yang latar belakangnya beragam, seperti pengalaman mendirikan usaha baru atau pengusaha baru atau berulang, terus jenis bisnis dan pendekatan terhadap keberlanjutan untuk menangkap berbagai tipe pengusaha berkelanjutan. Nah, oleh karena itu, makanya peneliti sini menggunakan wawancara naratif karena dengan metode pengumpulan data memungkinkan pengusaha yang akan diwawancara itu untuk menceritakan kisah mereka secara mendalam, termasuk motivasinya, tantangan, dan proses pengambilan keputusan mereka. Nah, sehingga teknik ini cocok untuk melakukan penelitian kualitatif yang bertujuan membangun tipologi atau kategori atau jenis berdasarkan perbedaan dan kesamaan dalam pengalaman peserta yang berarti kita kenal tadi sebagai naratif. Nah, untuk pendekatan penelitian kualitatif yang kedua itu ada pendekatan fenomenologi, yaitu di dalam artikel ini seperti tadi dijelaskan kepada sama Bu Ella tadi, yaitu dengan judul artikel Phenomenology as a Method for Exploring Management Practice oleh Anasuke, Ehrich, and Ahmed tahun 2012. Nah, di dalam penelitian ini pendekatannya seperti kita tahu menggunakan fenomenologi deskriptif, di mana melibatkan 2 studi kasus untuk menunjukkan bagaimana metode ini diterapkan dalam penelitian suatu manajemen. Nah, untuk sampelnya sendiri ada dalam kedua studi kasus ini dibagi dalam 2 studi kasus. Yang pertama studi kasusnya itu dari pengalaman kepala sekolah dalam pengembangan profesional. Nah, di sini sampelnya itu diambillah adanya 8 kepala sekolah. Di sini peneliti melakukan wawancara semi terstruktur, yaitu bisa secara langsung dan secara online seperti Zoom, kepada 8 kepala sekolah untuk memahami bagaimana pengalaman mereka terkait pengembangan profesional, ada professional development. Jadi setiap kepala sekolah itu diwawancarai 2 kali selama setahun, yaitu pada tahun 1996. Sehingga mereka ada diwawancari sebanyak 16 wawancara.
Nah, jumlah 8 kepala sekolah tadi dianggap cukup untuk melakukan penelitian fenomenologi karena tujuannya adalah mendapatkan deskripsi mendalam tentang pengalaman dari individu atau kepala sekolah tersebut, bukan menggeneralisasikan ke populasi yang lebih besar. Nah, untuk studi kasus yang kedua, di sini peneliti ini mengambil dari persepsi manajer tentang aktivitas manajemen atau internal marketingnya. Nah, di sini peneliti mengambil sampel, tidak disebutkan sebenarnya di dalam peneliti ini berapa pasti berapa pesertanya, tapi mungkin mereka melibatkan beberapa peserta, jadi bisa kita ambil dengan multiple partisipan yang bekerja dari sektor bisnis. Nah, peneliti di sini melakukan wawancara terbuka dengan manajer yang memiliki pengalaman tentang praktek dari internal marketing sendiri. Ya, seperti yang kita ketahui itu ya adanya komunikasi internal, pemberdayaan, komitmen, dan motivasi. Nah, teknik teknik sampelnya di sini, di teknik sampelnya di dalam penelitian ini menggunakan juga tetap teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel bertujuan atau dengan kriteria tertentu, yang dimana kalau kita lihat dari studi kasus yang pertama, udah pasti itu pengalaman kepala sekolah dalam pengembangan profesional, sehingga teknik sampelnya kita mengambil kepala sekolah yang telah mengalami pengembangan profesional baik untuk diri mereka sendiri maupun mendukung pengembangan profesional guru, dan juga mereka harus mampu mendeskripsikan tentang pengalaman pengembangan profesional mereka. Nah, untuk proses pemilihan untuk kepala sekolah ini dipastikan memiliki data yang diperoleh relevan dengan fenomena yang diteliti, sehingga kita bisa relate dengan apa yang akan kita ingin wawancarakan. Nah, yang untuk studi kasus yang kedua, yaitu persepsi manajer tentang aktivitas manajemen atau internal marketing, di sini kriterianya manajer yang memiliki pengalaman dengan praktek internal marketing seperti komunikasi internal, pelatihan dan pemberian penghargaan tadi, dan juga manajer ini juga mampu mengartikulasi pengalaman mereka dengan jelas tentang kejadian sehari-hari terkait internal marketing mereka di mana sana. Nah, untuk bisa memahami sebagai IM itu untuk sebagai alat manajemen. Nah, yang ketiga, kita menganalisis lagi tentang pendekatan kualitatif, yaitu grounded theory, yang dimana itu berjudul, di dalam artikel ini berjudul tentang leveraging high performance HRM practice and knowledge sharing for managing technological and social change in emerging market healthcare providers oleh Malik et al. 2024. Di sini kita lihat sampelnya itu diambil dari 3 orang, menggunakan 3 organisasi layanan kesehatan di India sebagai sampel. Dimana kita lihat di sini emang fokusnya penelitian objeknya itu di market healthcare providers. Nah, jadi masing-masing organisasi dianalisis sebagai studi kasus untuk memahami bagaimana praktek manajemen sumber daya manusia yang berkinerja tinggi dan berbagai pengetahuan mempengaruhi inovasi layanan digital. Jadi jumlahnya ini lebih fokus pada analisis mendalam daripada jumlah yang besar. Nah, di sini juga peneliti juga mewawancari beberapa individu seperti karyawan, manajer, dan pemimpin HRM-nya sendiri. Nah, dari ketiga organisasi yang difokuskan tadi. Nah, teknik sampling juga menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria tertentu. Yang pertama adanya konteks organisasi, yaitu organisasi yang dipilih adalah yang pastinya itu adalah penyedia layanan kesehatan di negara berkembang, khususnya India yang sedang mengadopsi teknologi digital untuk inovasi layanan. Yang kedua, peneliti menjelaskan kriterianya itu sangat relevansi dengan tujuan penelitian mereka, yaitu yang memiliki praktek dari HRM sendiri yang aktif dan menunjukkan upaya dalam berbagi pengetahuan untuk mendukung inovasi digital. Yang ketiga, kriterianya ada accessibility, yaitu organisasi dipilih berdasarkan kemampuan peneliti untuk mendapatkan akses ke data, seperti melalui wawancara dengan karyawan dan manajemen, dengan melakukan tadi seperti adanya langsung dan secara Zoom. Yang keempat, yaitu ada pendekatan etnografi, yaitu dengan judul Looking Inside the Black Box of Digital Firm Scaling at Ethnographically Informed Conceptualization oleh Brown et al. 2025. Nah, di dalam pendekatan ini, sampelnya menggunakan satu perusahaan vintage berbasis digital di London sebagai sampel utamanya. Lalu, penelitian ini juga bersifat etnografis yang fokusnya yaitu mempelajari secara mendalam satu kasus untuk mendapatkan pemahaman yang kaya tentang proses penskalaan atau scaling tadi,
Jadi satu organisasi yang menjadi subjek utama penelitian. Nah, untuk tekniknya juga masih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria yang pertama adalah jenis perusahaannya. Nah, di sini wawancara fokus ke perusahaan yang berbasis digital yang bergerak di sektor vintage karena penelitian ini fokus pada proses penskalaan di perusahaan teknologi. Yang kedua, kriterianya untuk konteks penskalaannya, perusahaan yang dipilih harus sedang atau telah mengalami proses penskalaan seperti memperluas operasi, menambah pelanggan, atau mendapatkan modal eksternal. Yang ketiga itu ada kriteria aksesibilitas, yaitu perusahaan harus bersedia memberikan akses kepada peneliti tadi untuk melakukan observasi, wawancara, dan pengumpulan data lainnya. Yang terakhir yaitu pendekatan yang kelima. Di dalam gini kita bahas tentang itu pendekatan case study. Di dalam ini kita ada artikelnya yang berjudul Entrepreneurial Opportunities and Difficulties Under COVID-19 for Women Entrepreneurs in Asia and Europe oleh Sorenson dan Ganat tahun 2024. Di sini sangat jelas sekali sampelnya itu melibatkan perempuan pastinya karena women entrepreneurs itu melibatkan dari 30 orang wanita pengusaha sebagai sampel. Tetapi untuk wilayahnya dibagi dua yaitu Asia dan Eropa, di mana Asia itu adanya India, Nepal dan Pakistan, dan Eropa adanya Swedia, Jerman, dan Finlandia. Nah, jumlah ini dipilih untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang pengalaman dari pengusaha wanita tadi selama pandemi COVID-19. Untuk penggunaan tekniknya tetap teknik purposive sampling, sama untuk kelima jenis penelitian ini. Yang ini khususnya kriterianya itu pasti jenis kelamin wanita. Yang kedua, dia sebagai pemilik dari bisnis atau manajer lah setidaknya untuk bisa dari bisnis ini. Yang ketiga yaitu kontak keluarga Swiss yang berasal dari Asia, Eropa, yang dari 6 wilayah yang disebutkan tadi. Nah, mungkin sekian untuk penjelasan dari sampel dan teknik sampel dari 5 pendekatan penelitian yang kita diskusikan tadi. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator, Ibu Yanti. Oke, terima kasih Amel. Oke lah Bapak Ibu, demikianlah review artikel dan hasil diskusi kami dari kelompok 1. Terlebih terkurangnya kami mohon maaf dan kami akhiri dengan billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita close.